Oke, semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap kami yang di sini, yang di rumah, supaya kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami secara online dari awal sampai akhir. Yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your
segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Para papa parara, para papa parara, para papa parara, para papa parara. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Cinta-Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin apa? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Para papa parara, para papa parara, para papa parara, para papa parara. Haleluya. Masih semangat? Masih. Ayo kita bernyanyi Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang
Shalom, selamat sore adik-adik. Thank you udah luangin waktunya untuk melakukan ibadah di hari Minggu. Ayo, sebelum terima firman kita sama-sama berdoa ya. Mari pejamkan matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri hari ini. Kami dapat beribadah lagi Tuhan, sekalipun lewat online. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan bekerja Tuhan dalam setiap diri kami, agar setiap firman yang kami terima Tuhan dapat bertumbuh bagi kami dan menjadi bekal buat kami ketika kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami, biarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, semua adik-adik di rumah, sebelum Lause mulai, kalian masih ingat nggak ini Lause siapa? Lause Melisa. Oke, thank you. Masih ingat ayat hafalan minggu lalu apa? Masih, good. Siapa yang masih ingat? Bantu Lause, kita sama-sama baca di Ayub 1 ayat 21, sama-sama baca. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oke, kemarin ini berarti Lause Christine ini menceritakan sesuatu yang dialami oleh Ayub. Nah, minggu ini Lause akan menceritakan sesuatu yang berbeda tentang seseorang yang bernama Yesaya. Adik-adik tahu siapa Yesaya? Nabi Yesaya, ada yang tahu? Kalau kalian baca Alkitab, Nabi Yesaya itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru ya? Perjanjian Lama, good. Oke, sekarang Lause akan cerita bagaimana Nabi Yesaya mendapatkan panggilan Tuhan. Di tahun meninggalnya Raja Uzia adalah raja dari bangsa Yehuda. Raja Uzia ini ingat nggak siapa? Dia adalah seseorang yang diangkat menjadi raja ketika usianya 16 tahun. Wah, masih muda sekali. Di sini ada yang masih punya cece kok umur 16 tahun ya. Nah, Raja Uzia ini raja yang melakukan setiap firman Tuhan, kehendak Tuhan, apapun yang dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan sangat menyukai Raja Uzia. Jadi apapun yang Raja Uzia lakukan semuanya berhasil. Di sini adik-adik bisa lihat, Raja Uzia dapat mendirikan banyak tower-tower, mendirikan tembok-tembok, mendirikan apa lagi? Di zaman dahulu masih membangun sumur, ada lagi yang dibangun sumur. Selain itu juga Raja Uzia membangun kota-kota. Wah, jadi Raja Uzia ini sukses sekali. Dan di masa itu jadinya gimana? Wah, sayang sekali ya, Raja Uzia yang tadinya taat sama Tuhan, mendengarkan Tuhan, dia berubah menjadi seseorang yang congkak, menjadi seorang yang sombong. Dia lupa kalau semua yang dia miliki, kemasyurannya semuanya berasal dari Tuhan. Pelan-pelan Raja Uzia berubah menjadi seorang yang sombong. Hati-hati. Raja ini adalah seorang yang menjadi panutan buat rakyatnya. Oh, jadi jangan salah, bangsa Yehuda juga sama, semuanya menjadi seorang yang mirip dengan Raja Uzia. Tuhan marah, sampai akhirnya Tuhan mengirimkan penyakit kepada Raja Uzia. Sampai akhirnya Raja Uzia meninggal di dalam pengasingan karena sakit kusta. Dan di saat itu apa yang terjadi? Wah, kacau sekali di Yehuda saat itu. Tapi Tuhan baik? Ya, Tuhan baik. Tuhan panggil seseorang bernama Yesaya dengan cara seperti apa? Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Nabi Yesaya. Penglihatannya seperti apa? Nabi Yesaya melihat, wah, Tuhan berada di sebuah tata yang paling tinggi di surga. Terang, penuh dengan kemuliaannya. Apakah Tuhan sendirian di situ? Enggak, Tuhan enggak sendirian di situ. Ayo kita sama-sama baca ya di Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki. Apa ya itu ya? Kok ada serafim punya sayap? Adik-adik pernah dengar ya? Kalau Tuhan itu memiliki banyak sekali bala tentara surga. Ada malaikat-malaikat. Kita udah pernah dengar ya di kisah Daniel. Ada malaikat Michael. Kita dengar waktu di kisah kelahiran Tuhan Yesus juga ada malaikat Gabriel yang memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada Maria. Nah, di sini juga ada serafim. Serafim itu bukan sosok yang menakutkan. Dia adalah sosok malaikat. Di mana malaikat ini memiliki 4 sayap. Adik-adik bisa lihat di gambarnya. Yang pertama nutupin kepala, yang kedua menutupi kaki. Ya saya kaget dong lihatnya. Adik-adik kaget nggak kalau dapat penglihatan seperti itu? Oh kaget, apa itu? Lalu Yesaya berkata, celakalah aku. Wah gawat, kita baca ya di Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa.
Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tadi Laus sudah bilang ya, di akhir meninggalnya Raja Uzia, semua rakyat Yehuda mulai menjadi sombong, menjadi congkak. Nah, terus dikatakan di sini ada seorang yang najis bibir. Najis bibir itu apa ya, Lause? Apa ya najis bibir? Kita udah sering dengar ya, ada makanan yang najis. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mulai kasih tahu apa ya yang jadi makanan yang najis buat bangsa Israel. Lalu kita juga udah dengar, ada orang yang najis juga. Orang yang terkena kusta dikatakan sebagai orang yang najis, karena mereka harus tinggal dalam pengasingan. Tapi najis bibir apa? Nah, langsung mau kasih tahu, orang-orang yang najis bibir adalah mereka yang memiliki perkataan yang selalu menyakiti orang lain. Enggak cuman itu, tidak terbatas itu saja, tapi juga orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka menghujat orang lain, orang-orang yang kalau berbicara ketus, orang-orang yang suka menghujat, suka meledekin orang lain. Kata-kata yang dikeluarkan semuanya bukan kata-kata yang membangun. Enggak cuma dari mulut loh, tapi juga apa yang kalian upload di media sosial. Kalau kalian sampai mengatakan, kata-kata sesuatu yang membuat seseorang membenci orang lain, terus kalian upload. Itu pun bagian dari najis bibir, harus hati-hati. Nah, Nabi Yesaya ini sadar benar, dia hidup di masa itu, di mana semua orang merasa congkak, semua orang merasa sombong. Ketika dia merasa najis bibir, dia melihat ada bara api yang sangat panas. Lalu serafim tadi mengambil sebuah sapit, diambil lalu ditempelkan ke mulutnya. Tapi bara ini tidak menyakiti Nabi Yesaya. Tentu saja Tuhan tidak mungkin menyakiti Nabi Yesaya. Di Yesaya 6 ayat 7 dikatakan, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi pada dasarnya semua orang memang hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan mau memberikan pengampunan buat kita. Di zaman Nabi Yesaya, di perjanjian lama belum ada Tuhan Yesus yang menebus dosa dia. Jadi Tuhan memberikan gambaran ini. Bara itu ditempelkan ke mulutnya untuk menghapus dosanya. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada dia, setelah ditempelkan kepada mulutnya, Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu apa katanya Nabi Yesaya? Ini aku. Utuslah aku. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Yesaya yang mendapat panggilan Tuhan. Nah, dari cerita ini apa yang kalian dapat? Ya, langsung mau cerita sekarang tentang 2 poin penting dari kisah ini. Yang pertama, tentang panggilan hidup. Kalian harus tahu benar, panggilan hidup berhubungan dengan tujuan hidup kita. Yang pertama kita harus kenal loh tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup kita? Di sini ada yang tahu nggak? Adel, Eren tahu nggak? Apa ya tujuan hidup kita? Apa ya? Oke, secara general panggilan hidup kita adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan, berarti kalau kita pelayanan kita menyenangkan hatinya Tuhan Lause. Benar, tapi nggak cuma dalam hal pelayanan. Firman Tuhan jelas-jelas bilang, kita mau tidur pun Tuhan senang loh lihat kita tidur. Itu berarti apa? Semua hal yang kita lakukan, mau itu makan, mau itu minum, mau itu belajar, kita semua lakukannya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kalian sebagai pelajar, gimana untuk menyenangkan hatinya Tuhan? Ya belajar dengan sangat baik. Udah tahu sekarang sekolahnya online. Kalian gak cuman sekolah online, berdiri aja, duduk aja di depan laptop, tapi sebenarnya di bawah sini ada handphone. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan gak? Enggak, kalian jangan melakukan itu ya. Ingat, apapun yang kita lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Poin yang berikutnya Lause akan sampaikan. Apa? Panggilan Tuhan bukan berarti tidak punya cita-cita. Ada yang pernah dengar ya? Si ini dapat panggilan Tuhan, jadi dia itu harus menjadi seorang pendeta. Nggak seperti itu. Kita semua pada dasarnya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Maksudnya gimana? Boleh nggak Lause? Kalau aku nanti gede, aku nggak mau jadi pemberita Injil Lause. Aku nggak mau jadi pendeta. Aku mau aja jadi dokter. Boleh nggak? Boleh. Memangnya dokter nggak bisa memberitakan Injil? Memangnya dokter nggak bisa memenangkan jiwa? Pas mau operasi pasien, banyak loh dokter-dokter yang akan memimpinnya dengan doa.
Oh, bahkan Lause tahu beberapa orang tua di sini kalau mau buka toko, doa dulu di tokonya sama karyawannya bareng-bareng. Itu udah salah satu cara untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Ya, Lause berharap firman hari ini dapat memberkati kalian dan kalian dapat mengerti firman yang Lause beritakan. Yuk, sekarang kita siapin hati, kita mau responin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menghafalkan dulu ayat hafalan minggu ini. Yuk, kita sama-sama baca ya. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, jangan lupa rekamannya dikirim ke Lause Angel. Lause berharap ayat hafalan ini gak cuma diingat minggu ini, tapi sampai seterusnya ayat hafalan ini akan terus diingat. Ya, thank you semua udah dengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita sama-sama responi firman Tuhan yang sudah Lause ceritakan kepada kalian. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau beritakan pada kami hari ini tentang panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua dipanggil Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Sebuah kasih karunia dan anugerah yang terbesar adalah dapat mengenal Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di Sunday School. Kami bersyukur Tuhan sejak mereka masih muda, sejak mereka masih kecil, mereka sudah dididik dalam takut akan Engkau. Amen. Mereka sudah mendengar kisah-kisah para nabi Tuhan. Amen. Di mana mereka belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam panggilan-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Lause pertama mau berdoa untuk setiap anak yang ketika mendengarkan firman ini dan merasakan, oh ini firman ini untuk aku. Lause najis bibir, aku sering melakukannya tuh. Lause, aku benar-benar merasa bersalah. Lause tahu kita semua tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah. Oleh karena itu kita mau minta ampun sama Tuhan untuk setiap kesalahan kita. Tidak ada satu pun dari kita yang bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Amen. Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Yuk kita boleh pegang tangan kita di bibir, kita sama-sama berdoa. Amin. Yes Tuhan, terima kami mau kasih. berdoa Tuhan. Oh setiap yes Tuhan anak-anak Yesus, yang berkati meletakkan memberkati tangannya di bibir anak-anakmu ya mereka. Tuhan Yesus. Ampuni Ya kami sungguh Tuhan, Tuhan, ampuni kalau kami setiap suka anak-anak ngomel, ini Tuhan. Tuhan, kalau Untuk kami setiap Tuhan Yesus perkataan, suka bersungguh-sungguh, apapun Tuhan yang mereka kalau kami lontarkan, Tuhan Yesus entah mungkin itu suka perkataan berbantah, ketus, Tuhan, perkataan yang ampuni menyakiti kami, orang Tuhan lain, Yesus. Tuhan Kau Tuhan, cabut kalau Tuhan kami setiap ya Tuhan hal-hal yang suka membuat ngomel, Bapak menyakiti Tuhan hati ampuni orang lain kami itu. Tuhan Yesus. Tuhan Kau Kami angkat berdoa setiap biarkan dosa sungguh Tuhan. Tuhan. Tuhan Kau mampu Ampuni Tuhan kami ya Bapak. mentahirkan kami Amin. kembali. Yes Kami Tuhan. tidak mau menjadi orang yang Amin. najis Yes bibir lagi. Jesus. Ajarkan kami Amin. Tuhan, Yes, kalau tidak ada perkataan yang dapat membangun yang bisa kami katakan. Yes, Jadikan Jesus. kami Tuhan untuk tidak mengatakan apapun yang menyakiti orang Amin. lain. Aku juga Benar mau Tuhan berdoa Yesus. untuk setiap orang tua. Aku tahu ada beberapa orang tua di sini yang mendampingi anaknya untuk sekolah minggu. Yes, Tuhan, aku Tuhan. selalu berdoa untuk papa mama. Yes Tuhan. Kadang-kala kami tidak sengaja Tuhan melemparkan kutuk pada anak-anak kami. Ya Tuhan Akibat Yesus. marah kami, akibat emosi kami Tuhan. Yes, Kami melontarkan kata-kata Tuhan yang menyakiti anak-anak kami. Ya Kami Tuhan. mohon ampun Tuhan. Kami mau berubah. Kami Yes, mau Tuhan Jesus. jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati. Amin. Tuhan. Yes, Kami mau Jesus. Tuhan jadi orang tua yang hidup dengan firman dan Amin. kebijaksanaan Yes, yang Jesus. daripada Engkau. Amin. Terima Yes kasih, Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikutnya langsung mau berdoa untuk setiap anak-anak. Yes Tuhan. Langsung percaya setiap anak-anak mau dipanggil Tuhan luar biasa. Di dalam kehidupan kalian, kalian akan Amin. menjadi anak-anak terang dimanapun kalian berada. Amin. Ayo, angkat tangan kalian, kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini Yes, kami, Tuhan, terima kasih, apapun Jesus. cita-cita Kami kami, berdoa ya, Tuhan, Bapa, biarkan apapun yang sungguh, kami Tuhan. lakukan, Kami rindu, ingatkan Tuhan. kami, Tuhan, kalau kami mau Lah, melakukan kami semuanya sebagai untukmu dan pelajar, untuk kami sebagai kemuliaan Tuhan, nama-Mu. ibu rumah Tuhan, tangga, ingatkan kami sebagai Tuhan, untuk bisnismen, tidak Tuhan, menjadi yang sombong memuliakan ketika Engkau hati-Mu, selalu Tuhan menyertai Yesus. kami. Terima Kami mau kasih, Tuhan. belajar Kami dari Nabi berdoa ya, Hizkia. Tuhan, Kami tolong tidak akan kami, menjadi Jesus. orang yang congkak. Amin. Kami tidak akan jadi orang yang sombong. Karena kami tahu Amin. Yes, Tuhan, Jesus. segala yang kami miliki, setiap berkat itu berasal dari Engkau. Amin. Terima Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam kasih, panggilan-Mu, Yesus. kami mau masuk dalam rencana-Mu. Amin. Sepanjang hidup kami, Terima Tuhan, kasih, kami Yesus. mau memuliakan Engkau. Amin. Tuhan, Terima kasih buat Yesus. kesempatan hari ini Tuhan. Untuk setiap orang-orang yang melayani hari ini, Amin. untuk setiap orang yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan khotbah di ibadah Amin, online ini, Yesus. kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja di luar dari segala macam apa yang kami harapkan. Yes, Roh Kudus-Mu bertahta di setiap rumah. Roh Amin. Kudus-Mu bertahta bahkan di mobil yang anak-anak menyaksikannya sambil di mobil. Yes, Dimanapun Jesus. mereka berada, Roh Kudus-Mu selalu dampingi mereka. Amin. Berikan mereka pengertian,
tidak ada yang membatasi mereka Tuhan dalam mengerti firman-Mu sekalipun Amin. mereka masih kecil. Amin. Terima Tuhan. kasih Kami Yesus. mengucap syukur, mari kita sama-sama yang percaya kita katakan Amin. Halo semuanya. Nah, sebelum kita mau dengarkan pengumuman dan memberi persembahan, Lause mau tanya dulu siapa yang masih ingat hari ini kita bawa cerita soal Nabi siapa? Ayo, Nabi siapa? Yesaya. Nah, ayat hafalan minggu ini kita mau ulang sekali lagi, kita mau baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi ngomong ini aku, utuslah aku yang kencang ya. 1, 2, 3. Ini aku, utuslah aku. Amin. Jadi Lause rindu para orang tua, para Lause, ya semua anak-anak yang di sini yang udah gede, yang udah mungkin bisa nonton sendiri YouTube-nya, yang mungkin mencatat di catatannya, bisa menghafal lewat voice message, kirimkan ke langsung aja ke Faison Parents atau lewat papa mamanya, ke Lause Angel juga boleh. Nah, buat anak-anak yang masih kecil, yang mungkin aduh Lause anak-anakku masih kecil, nggak bisa dapat poin dong gitu ya. Mereka boleh sambil membaca, nggak apa-apa, belajar baca. Atau mereka mau catat, mereka cuma bisa tulis ini aku, utuslah aku juga boleh ya. Yang paling penting adalah ingatkan anak-anak bahwa mereka harus hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Anak-anak di sini siapa yang sudah bisa cari duit sendiri? Oh, udah bisa cari duit sendiri? Gimana carinya, di mana Aaron sama Adel cari duitnya? Papi kamu? Papinya Aaron jualan kopi. Lalu kalau lagi laku dapat lagi happy ya. Terus habis itu Aaron bantuin, terus Aaron juga dapat sedikit gitu uang jajan. Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Aaron ya. Berarti ada anak-anak yang sudah bisa cari duit sendiri. Luar biasa ya. Nah, jangan lupa memberi persembahan. Karena persembahan itu bukan berarti Tuhan kita miskin loh. Terbalik, Tuhan kita terlalu kaya. Dia sebenarnya nggak perlu uang kita. Tapi kita yang perlu dia. Kita yang perlu berkat dari Tuhan. Kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Amin. Oke, kita semua berdoa dulu yuk. Kita berdoa buat persembahan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan hari ini Kau ajarkan kami untuk hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Kami punya cita-cita, setiap anak-anak-Mu berbeda, tapi biarkan sungguh Tuhan kami mulai belajar dari hal yang paling kecil, yaitu memberi persembahan setiap minggu, memberi Tuhan, belajar memberi dengan sukacita. Ingatkan para orang tua, bahkan anak-anak yang sudah bisa cari duit sendiri, agar mereka tahu Tuhan, bahwa semua yang telah mereka dapatkan ini berasal daripada Engkau. Pakai Tuhan uang ini untuk memperluas kerajaan-Mu, pakai Tuhan, pakai uang ini di dalam gereja ini Tuhan, sehingga semakin banyak orang mendengarkan Injil. Kami bersyukur dalam nama Yesus, kita sama-sama katakan amin. Nah, pengumuman terakhir, masih ingat minggu keempat kita ada apa? Five Stones Zoom Gathering, oke? Jadi setiap minggu keempat seru banget gitu ya, karena kita bisa main games, ada poin lagi, terus ada denger cerita lagi, nyanyi bareng lagi, lalu kita ada Bible quiz dan sebagainya, biar anak-anak yang belum pernah ikut, yuk hari itu mesti hadir, oke? Nah, setelah itu kita mau doa dulu, habis doa nanti Lause akan panggil anak-anaknya ya, yuk kita doa dulu. Tuhan terima kasih, Kau sudah memberkati Tuhan ibadah pada hari ini. Terima kasih buat setiap Lause dan teman-teman yang sudah melayani. Biarkan sungguh hari ini Tuhan hanya Engkau saja yang disenangkan. Seperti yang kami belajar hari ini, menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seminggu ke depan agar anak-anak-Mu, para orang tua, para kakek nenek, Tuhan semua Lause Tuhan, semua volunteers, semuanya tetap hidup sehat, jasmani dan rohani. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Nah sekarang semua anak-anak boleh naik. Kita mau say goodbye kepada teman-teman. Oke, kelihatan gak nih? Atau mesti digendong? Ayo, Cece sini, Meme sini.
Oke, kelihatan nggak Lose? Oke, Losenya kayaknya mesti nunduk di sini gitu ya. Oke, nah Lose bilang 1, 2, 3, kita mesti bilang see you next week. Oke, 1, 2, 3, see you next week. Bye.